Pak Jokowi ini tegas, menantang untuk bertanya kepada Bu Mega dan Mbak Puan. Tidak ada 3 periode yang dituduhkan. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bingung dengan 3 periode yang selalu digaungkan. Anggap saja itu adalah ya. Terus apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah ini adalah sebuah landasan bukti pengangkatan Gibran? Enggak juga. Jika memang tuduhan itu benar adanya, toh Pak Jokowi juga enggak 3 periode sekarang ini. Nah, tapi yuk kita akan melihat apa yang dikatakan Pak Jokowi, yang bahkan jarang sekali melihat beliau ini sedikit berapi-api ya, mengatakan bahwa tanya saja sama Bu Mega, tanya sama Mbak Puan, kapan, di mana, dan apa dokumennya. Ini tantangan yang dilakukan balik oleh Pak Jokowi. Tapi saya katakan bahwa Mas Hasto ini mustahil akan membongkar video yang akan dia bilang menggegerkan ini tadi. Apa dia mau dikeroyok oleh ketua partai dari banyak partai yang ada di Indonesia? Karena sejatinya transaksional dalam hukum itu sesuatu yang nggak bisa dilepaskan selama ini. Belum Papa minta saham. Terus kemudian saat ya penangkapan Angelina Sondah dulu itu. Kita akan selalu melihat saat bergantinya kepemimpinan. Hal semacam ini pasti terjadi. Dan ini sebenarnya yang mungkin dihindari oleh Pak Prabowo. Makanya dia setuju saat Pak Jokowi menawarkan rekonsiliasi. Agar tidak lagi terjadi riset. Setelah perebutan kekuasaan yang berlangsung selama 2 tahun. Terus kemudian nanti akan proses hukum yang akan mengkriminalisasi orang-orang sebelumnya. Jadi kita itu akan hilang 3 tahun dari setiap 10 tahun yang ada. Dan enggak juga. Mungkin 3 tahun, totalnya kita hanya akan menikmati masa tenang membangun dan berkarya. Ini hanya sekitar 4 tahun hingga 4,5 tahun saja. Dan kita harusnya sadar dan tahu, Mas Hasto ini pernah blunder saat dia dengan gamblang dan bangga mengatakan bahwa mendapatkan video Pak Jokowi yang mengancam akan menggigit semua orang. Ini cari videonya ada di mana-mana. Yang ternyata video itu adalah video yang ya ada di mana-mana dalam kasus yang malah orang-orang itu applause terhadap Pak Jokowi yang ingin melakukan penangkapan dan penindakan kepada penegak hukum yang mempergunakan kekuasaan mereka dengan semena-mena. Dan kalau ternyata memang ada betul dugaan korupsi itu tadi, baik yang dilakukan oleh siapapun ya, itu pasti akan diketahui oleh partai. Karena akan sulit satu orang memperkaya dirinya sendiri dalam sebuah keputusan atau kegiatan partai. Maka akan sulit juga untuk mengatakan bahwa jika memang Mas Hasto di sini melakukan yang dituduhkan, dia melakukannya ini seorang diri atau hanya karena keinginannya sendiri. Maka ini jika tidak dibuka, akan malah akan jadi sebuah obstruction of justice yang lain. Apa yang disampaikan oleh Mas Hasto yang katanya akan membongkar semuanya ini, maka setiap detik dan menitnya itu tidak dibuka, akan membuat penuduhan. Nah, artinya dia tahu ada kejahatan tapi nggak dibuka. Saya pikir ini adalah sebuah strategi counter propaganda. Sesuatu yang dilakukan untuk membalas yang dilakukan oleh KPK. Yang anehnya mereka nggak berani menyerang Pak Prabowo, yang diserang orang yang sudah nggak punya jabatan lagi. Dan citra politik itu sebenarnya perlu sekali untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atau simpati dari para akar rumput. KPK saat ini harus tegas. Atau masyarakat akan malah menganggap bahwa KPK ini melindungi orang-orang yang akan disebutkan di video itu tadi. Maka KPK nggak boleh diam dan menanti. KPK bahkan kalau perlu harus mendatangi, pergi ke Rusia dan meminta dokumen itu tadi. Sebagai lembaga anti rasuah, mereka ini harus ada bersama dengan rakyat dan berusaha membongkar siapapun tanpa tedeng aling-aling. Tapi kita melihat bahwa Pak Jokowi saat mengatakan hal yang tadi saya katakan itu terlihat tegas dan tenang. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang sesuatunya disembunyikan dan takut jika itu semua dibongkar. Dan jika mengatakan bahwa itu semua dilakukan karena Mas Hasto selama ini kritis, saya pikir kita harus membedakan antara kritis dan membabi buta. Karena kita tahu kritis itu seperti Rocky Gerung. Dia ceriwis ke sana kemari, jelas sekali tidak menyukai Jokowi, berusaha untuk selalu mengatakan kejelekan-kejelekan. Apakah ditangkap? Apakah ada upaya untuk terus kemudian menculik dia? Atau berupaya untuk mengkriminalisasi. Saya tidak melihat hal itu. Maka ini agak berlawanan. Jika dianggap Pak Jokowi sakit hati, maka Pak Jokowi sebenarnya mengerti kalau mereka sakit hati. Dan kalaupun menyerang dengan cara yang dilakukan sekarang, balasannya nggak akan begitu. Maka bisa saja ini sebenarnya adalah sesuatu yang diinisiasi dari dalam. Dilakukan untuk mempreteli partai.
Sehingga orang-orang ini tadi akan bisa menggantikan posisinya. Karena foto Mas Hasto ini sudah mulai hilang dari laman website resmi PDIP. Maka siapa yang akan menggantikan beliau nanti? Ini bisa saja memiliki motif yang paling kuat. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan jika terbukti ternyata video-video yang di dalam ini memang ada kayak dulu lagi, maka tindakannya ini harus dilakukan lebih harus benar-benar diproses secara kasus hukum yang terpisah karena melakukan fitnah dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dan Bu Kony ini juga harus ikut untuk ditanyai, mungkin juga dijadikan saksi. Dan jika ternyata dia ikut juga melakukan obstruction of justice di sini, ya semua orang ya saya pikir ya harus ditersangkakan. Dan ini semua akan terus kisruh hingga Kongres PDIP di April 2025, kecuali Bu Mega dan Pak Prabowo ini akan berjumpa. Dan harapan saya kita akan bisa memisahkan kasus ini dari kita yang harus membangun. Kita yang harus terus berupaya untuk bisa survive, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik lagi. Dan yang paling penting di sini, jangan sampai ini mengalihkan kita dari kenaikan pajak 12%. Yang harapannya ini, itu ya kalau bisa ditunda atau ditiadakan, atau jika ternyata memang itu muncul, maka ini seperti kenaikan bensin yang ya berlakukan benar-benar kepada orang yang memang wajib untuk melakukannya. Dan harapannya di sini tidak terus menimbulkan sebuah rangkaian chain reaction akan menaikkan harga dan membuat masyarakat kecil dan menengah ini hidup lebih menderita lagi. Untuk kalian semua, menurut kalian seperti apa? Apakah betul ini kasus yang kecil ataukah ini kasus yang akan memang meluluh lantakkan perpolitikan di Indonesia? Dan jika benar, apa sebenarnya tujuan PDIP di sini? Dan jika saat Mas Hasto nanti tidak menjabat, apakah Mas Bambang Pacul yang akan naik ataukah Mas Utut yang memang jago bercatur di sini? Kita akan melihat. Sebelum itu terjadi, terima kasih atas dukungan kalian semua. Yuk kita sambut 2025 dengan lebih bersemangat lagi. Hati-hati dalam pergian kalian di liburan akhir tahun ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.